besar. Ya. Jadi Java ini cocoknya untuk aplikasi yang skala besar. Nah, nilai plus bagi Anda, kalau Anda webnya bisa pakai Java. Wah, itu pasti dicari sama industri itu. Ya. Atau back-end-nya pakai Java. Ditambah Anda sudah belajar Python, wah udah lengkap itu. Kalau PHP MySQL itu terlalu standar ya. Jadi PHP MySQL itu terlalu standar, di mana semua perguruan tinggi ngajar itu gitu ya. Termasuk D3 juga ya. D3 juga PHP MySQL, Laravel, CodeIgniter, dan seterusnya. Nah, supaya Anda nggak kelihatan standar-standar amat, cobalah tambah dikit belajar. Ya. Belajar misalnya Java, webnya versi Java. Jadi nanti CV Anda tuh nambah nanti ya. Kurikulum PT Anda tuh nambah. Bisa PHP Laravel bagus, MySQL ya. Bisa Java EE, ya, ini kan Java Enterprise Edition ya. Bisa pakai Java EE, bisa belajar Beeple. Wah, itu kan nambah tuh CV Anda ya. Bisa sudah belajar web service and Beeple. Wah, itu keren, nambah di CV itu. Belajar Python bisa, itu ya. Jadi nggak rugi lah kalau Anda belajar detail juga. Ya, semua diajarkan, tapi ya memang itu bergantung pada Anda yang belajar sendiri ya. Jadi jangan jangan bergantung minta diajarin terus gitu. Kami para dosen tugasnya hanya mengarahkan. Ini Anda belajar ini belajar itu. Gitu. Jangan 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 berharap disuapin terus ya. Kalau disuapin kan anak SMA ya. Nah, Anda sudah mahasiswa, apalagi sudah tingkat 3, itu sudah harus mau belajar secara mandiri ya, mengembangkan kompetensi Anda gitu ya, khususnya di bidang teknologi informasi ya. Kan ini masuknya teknologi informasi. Jadi di CV Anda itu akan nambah itu ya, pengalaman-pengalaman ngoprek Anda untuk menambah daya jual Anda ketika di industri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kira sampai sini saja perkuliahan kita. Yang ada yang mau didiskusikan, silakan. Tidak ada? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Untuk masalah yang kelompok tadi, yang milih paper itu sesuai sama urutan kelompok atau terserah, Pak? Terserah, itu dipilih saja. Bukan sesuai kelompok ya itu. Dikocok aja biar adil ya. Silakan oleh ketua kelasnya dikocok. Pak, makasih. Jadi ini bebas pilih ya. Jangan nomor 1 bukan untuk kelompok 1, bukan ya. Pilih saja. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Pak, ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk desain sebuah sistem menggunakan pendekatan SOA, itu untuk tingkat keamanannya lebih tinggi dari sistem yang tidak mengadopsi pendekatan SOA atau lebih rendah, Pak? Kalau masalah security itu bergantung tadi governance ya. Jadi mau SOA, mau aplikasi apapun itu security itu sama saja. Yang mempengaruhi itu adalah governance-nya. Sejauh mana tata kelola dalam mengelola SOA. Jadi itu mah bergantung, security itu bergantung desainernya sih sebenarnya. Jadi SOA itu bisa jadi tidak aman kalau memang yang desainnya juga tidak memperhatikan keamanan, atau aplikasi yang lain pun juga bisa tidak aman gitu. Jadi tidak terlalu berkorelasi secara langsung terhadap security. Nah, security itu bergantung behind of the gun. Ya, bergantung orang yang mendesain di belakang. Untuk itu tadi ada bermain di security ya, di atas ada SOA security, ada SOA governance. Intinya sih sama saja, kalau security itu bergantung pada yang mendesainnya. Itu sih ya. Anda menggunakan PHP dan menggunakan Java juga
bergantung yang desainnya ya. Kalau desain security-nya bagus, ya bagus gitu. Kalau Java misalnya security-nya di desainnya nggak bagus, ya bobol juga. Jadi security itu bergantung pada yang mendesain sistemnya. Sama, Anda menggunakan rumah nih. Rumah gede, rumah yang ada elit ya, tapi kalau security-nya cuma gembok doang, ya kebobolan juga gitu ya. Tapi kalau ada rumahnya kecil, tapi dia pakai automatic lock ya, kunci otomatis, kemudian pakai CCTV, kemudian pakai apapun, ya relatif aman ya. Kan banyak juga ya rumah elit kebobolan juga gitu ya. Karena ya desain security-nya yang nggak bagus. Tapi ada juga rumah yang sederhana aman gitu ya. Ya bergantung security-nya gitu ya. Itu kalau security itu mainnya di governance biasanya. Tata kelola ya. Oke, ada lagi silakan. Baik Pak, terima kasih. Tapi ya memang di sini tidak dibahas security-nya ya, karena waktu terbatas. Saya sih anggap di keamanan sistem informasi itu ya di mata kuliah itu sudah dibahas seharusnya tentang typical arsitektur dan security-nya. Oke, manfaatkan ya assignment ini untuk tahu bahwa SOA ini kepakainya kemana saja gitu ya. Di sini kan ada beberapa aplikasi ya, misalnya untuk cloud computing gitu ya, untuk bisa juga buat geodata ya, data kebumian ya, kemudian juga bisa untuk wireless sensor network gitu ya, bisa juga untuk pertanian. Nah ini nih, untuk ngambil data logger tentang pertanian ya, bisa juga untuk gedung. Ini ya, ini bisa jadi topik tugas akhir ini sebenarnya. Kemudian bisa juga untuk energi, bisa juga untuk IoT ya, bisa juga untuk nih otomasi rumah tadi ya, otomasi rumah bisa juga gitu ya. Ini ada buat e-learning juga, jadi banyak sih aplikasi-aplikasinya. Makanya kenapa saya kasih waktu Anda untuk belajar ini supaya lebih paham SOA dan aplikasinya, jadi nggak terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Itu ya, manfaatkan nih artikel-artikel ini, bisa di-download tadi ya gratis lewat VPN. Makanya kenapa SPP-nya nggak diturunin. Karena ini kita punya langganan ini. Kan sayang nih, kita udah langganan jurnal tapi nggak di-download sama mahasiswa, kan rugi nih mahasiswa. Makanya mahasiswanya harus mengakses ini. Manfaatkan nih jurnal. Tapi tolong jangan dijual ya jurnal ini. Ini untuk personal use only ya. Dan jangan pakai download akselerator atau pakai download apalah gitu ya. Mesin-mesin pendownload otomatis tuh jangan. Harus manual, klik ya download. Karena kalau pakai download akselerator ketahuan sama IEEE-nya. Ini ada download yang mencurigakan. Kalau di kasus di ITB gitu, ada mahasiswa S2 atau S3, oh nggak salah ya, pakai download akselerator gitu. Dan semua otomatis di-download gitu. Dicurigai sama IEEE-nya, dan di-ban ITB itu untuk beberapa bulan. Nah, kita jangan seperti itu ya. Ternyata diselidiki, dijual sama dia gitu. Jadi kayak download bukunya dijual, itu nggak boleh. Ya, tidak etis. Tapi untuk personal use only boleh lah gitu ya. Oke, tidak ada lagi. Jadi kita cek dulu ya agenda kita nih, kita harus ketat terhadap agenda kita. Ini terakhir ya, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini. Bentar ya, saya punya waktu 2 menit lagi ya, pas 8.10 lah. Seharusnya sih 1 jam ya. Mohon maaf, pulsanya agak sedikit.